Salam, selamat bertriparti di minggu kedua di bulan Februari. Senang bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara, Saudari dimanapun saat ini bertriparti. Tema saya yaitu murid yang taat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Nuh menjadi pribadi yang taat karena Nuh melakukan perintah Tuhan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh membuat bahtera sebelum air bah datang, dan Nuh melakukan sesuai dengan perintah daripada Tuhan, sekalipun Nuh harus menerima resiko diolok-olok oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang menyaksikan pembangunan dari bahtera tersebut. Hal yang luar biasa, pada akhirnya bahtera itu jadi dan menyelamatkan hidupnya dan juga keluarganya. Apa yang menjadi ciri murid yang taat? Yang pertama adalah melakukan perintah Tuhan dengan tepat atau taat. Nah, Nuh melakukan perintah Tuhan ketika perintah Tuhan itu datang untuk membangun bahtera, dan Nuh membuatnya sebelum air bah datang. Nuh melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan kayu yang harus dipilih, Nuh melakukannya dengan tepat. Ukuran yang diberikan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Nuh menerima resiko yang harus diterimanya oleh orang-orang yang menganggap dirinya gila, mengolok-olok menyaksikan bahtera yang dibuat oleh Nuh. Tetapi Nuh tidak bergeser, Nuh tidak menghiraukan apa yang diolok-olokkan oleh masyarakat sekitar, tetapi Nuh melakukannya dengan baik dan benar, dengan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketaatan daripada Nuh membawa berkat yang luar biasa, baik dalam hidupnya maupun dalam keluarganya. Mari saya mengajak, jadilah pribadi, jemaat, pemimpin yang taat kepada Tuhan sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan berbantah-bantah, tetapi lakukannya dengan tepat. Karena menjadi murid yang taat adalah dia melakukan tanpa harus berbantah-bantah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah hidup menjadi teladan. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu banyak melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan, bahkan itu menyakiti hati daripada Allah. Tetapi Nuh tetap ada dalam pendirian hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Nuh hidup tidak bercacat celah. Artinya Nuh benar-benar menjaga hidup kekudusan di hadapan Allah, sekalipun di sekelilingnya itu menawarkan satu hal yang mungkin menyenangkan secara daging, tetapi tetap hidup dalam kekudusan daripada Tuhan. Yang ketiga, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Saya mengajak di dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi murid yang senantiasa taat dengan hidup menjadi teladan, hidup benar di hadapan Allah, dan hidup tidak bercacat celah, dan juga tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan.
Karena inilah yang menjadi dasar bagaimana kita menjadi murid yang tetap taat, murid yang tetap konsisten di dalam Tuhan, yang tetap hidup di dalam ketaatan. Sebagaimana kita tertanam di gereja lokal yaitu Ebenezer. Di tahun ini kita mengambil tema yaitu menjadi seorang murid yang memuridkan, karena ini menjadi kunci keserupaan dengan Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Haleluya. Mari kita terus semangat di dalam Tuhan. Nah, pesan yang harus dilakukan adalah menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, dan berkat jika melakukan, hidup diberkati dan menjadi berkat. Akibat jika tidak melakukan, hidup yang tidak maksimal di dalam Tuhan. Nah, sharingkan di dalam triparti saudara. Yang pertama adalah bagaimana menjadi pribadi yang taat. Yang kedua adalah bagaimana saudara tetap komitmen menjadi murid di Ebenezer dan juga memuridkan murid-murid yang lain, saudaraku yang rahmat Tuhan. Nah, sebelum saudara menurut dalam triparti, saudara berdoalah sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah ada di dalam materi triparti. Dan jangan lupa sebelum saudara menutup di dalam triparti saudara, saudara berdoa berkat dengan membaca Bilangan pasal 24 sampai 26. Kita percaya kita diberkati lewat triparti pada kesempatan hari ini. Mari kita terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam KTM.